Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Resna Astianti dari kelompok 11 selaku MC pada diskusi kali ini. Saya perwakilan dari tim penilai. Sebelumnya mungkin bisa pada on cam dulu ya, yang tidak terkendala jaringan. Sebelum kita masuk ke dalam diskusi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk mekanisme kali ini, kita diskusi sampai jam 8.55. Dan 5 menit kemudian ada sesi penilaian sampai jam 9. Nah, pada jam 9 diskusi kita selesai. Untuk mempersingkat waktu, pada diskusi kali ini kita akan membahas tentang materi 9, yaitu pertanian cerdas atau smart agriculture. Baik, mungkin untuk kelompok 9 sebagai tim pemasaran bisa memulai diskusi pada kali ini. Pada kelompok 9, saya persilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Ramzani Lutfi Syarifah, selaku pembicara pertama dari tim pemasaran. Mengenai materi pertanian cerdas, menurut saya seperti yang kita ketahui bahwasanya pertanian adalah fondasi dasar dari ekonomi suatu bangsa. Dengan pembangunan pertanian yang bagus, maka tentu ekonomi suatu bangsa juga akan stabil. Penerapan Internet of Things cocok sekali diimplementasikan pada pertanian menurut saya. Dengan berkembangnya Internet of Things atau IoT pada sektor pertanian, maka berpotensi akan meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan ketertarikan golongan milenial dalam bertani, serta memberikan dampak positif lingkungan, seperti penggunaan air yang lebih akurat. Namun, menurut saya, penerapan IoT itu sendiri juga terdapat tantangannya, seperti kita perlu mengedukasi petani yang mungkin umurnya relatif lebih tua dibandingkan kita dalam penggunaan teknologi untuk mendukung kegiatan operasional mereka sehari-hari. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, seperti dari pihak pemerintahan, swasta, ataupun kemauan petani itu sendiri. Sekian pendapat dari saya, terima kasih. Baik, apakah ada yang mau menambahkan dari kelompok 9? Baik, saya Gina Rahmi, izin menyampaikan pendapat. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Gina Rahmi dari kelompok 9. Di sini saya ingin menyampaikan pendapat saya mengenai smart agriculture ini, yang mana kita tahu smart agriculture atau pertanian cerdas ini merupakan konsep baru di bidang pertanian dengan memanfaatkan teknologi modern yang canggih. Hal ini tentu saja untuk meningkatkan produktivitas, dalam hal ini kuantitas serta kualitas produk yang dihasilkan. Nah, pertanian cerdas ini didukung oleh satu faktor, yaitu Internet of Things yang telah dijelaskan oleh teman saya Ramzani tadi. Nah, salah satu contoh yang saya ambil yakni otomatisasi di rumah kaca cerdas, yang mana jika dibandingkan dengan rumah kaca tradisional pada zaman dahulu, di sini melakukan pengontrolan parameter lingkungan dengan menggunakan cara yang masih manual, sehingga hal ini dapat mengakibatkan hilangnya produksi, kehilangan energi, dan juga adanya peningkatan biaya tenaga kerja karena masih menggunakan konsep yang manual. Namun jika kita bandingkan dengan rumah kaca cerdas yang sudah berbasis Internet of Things ini, berusaha untuk meminimalisir atau menghilangkan konsep-konsep ataupun cara kerja manual dengan cara mengontrol atau melakukan pemantauan parameter lingkungan tersebut dengan mengarahkan sensor-sensor yang nantinya akan mengetahui nih kira-kira apa saja sih kebutuhan-kebutuhan tanaman tersebut secara spesifik. Nah, jadi menurut saya dengan adanya smart agriculture ini tentu saja akan mengoptimalkan segala aktivitas di bidang pertanian, dan tentunya segala kegiatan tersebut akan berjalan dengan lebih efisien. Terima kasih. Untuk kelompok 10 mungkin bisa menanggapinya.
Apakah kelompok 10 mau menanggapi? Iya, saya sedikit menanggapi mengenai yang kelompok 9 tadi jelaskan ya. Jadi memang smart agriculture ini adalah pertanian cerdas zaman sekarang, karena seperti yang kita tahu juga pertanian konvensional yang selama ini masih tradisional sering sekali kurang efektif, karena saat ini kita tahu perubahan iklim, kemudian musim dan keadaan alam yang sering berubah-ubah juga mempengaruhi kualitas pertanian kita. Jadi penting saya juga setuju bahwa smart agriculture ini sangat penting untuk dilakukan, karena dengan bantuan teknologi-teknologi seperti IoT tadi, kita jadi lebih dapat memaksimalkan pertanian seperti itu dengan membuat rumah kaca modern yang setidaknya terlindungi dari musim-musim atau keadaan lingkungan yang membahayakan pertanian seperti itu. Izin menambahkan, terlepas dari berbagai manfaat yang diberikan tadi, yang sudah dijelaskan, menurut saya agak dibingungkan ya saat kita ingin menerapkan konsep IoT tersebut terhadap petani-petani konvensional, terlebih petani-petani individual, seperti itu petani-petani kecil. Menurut pendapat teman-teman itu bagaimana ya? Kita menjangkau para petani-petani individual, maksudnya yang bekerja secara kelompok kecil, agar dapat memanfaatkan atau mengimplementasikan konsep tersebut. Seperti itu. Baik, kelompok 9, silakan memberikan pendapatnya tentang yang diberikan Rosi tadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Saputra, saya dari kelompok 9. Mungkin cara untuk menjangkau petani-petani yang belum mengerti tentang smart agriculture itu, mungkin kita edukasi bahwa smart agriculture adalah bentuk kemajuan dalam bidang pertanian yang akan membawa dampak positif. Nah, dampak positifnya itu bisa berupa maksimalnya potensi dan efisiensi produktivitas karena telah menggunakan teknologi ataupun kecerdasan buatan. Terus kita edukasi lagi kecerdasan buatan yang dipakai itu seperti sensor, aktuator, kamera, drone, maupun robot yang sudah pasti akan meningkatkan kontrol bagi mereka dalam pengambilan keputusan pertanian, baik itu dalam keputusan produksi, pemetaan, monitoring, hingga perhitungan indeks kesehatan lahan dan tanaman. Mungkin itu saja, terima kasih. Apakah ada tanggapan? Bagaimana, Rosi? Sudah cukup. Terima kasih. Baik, apakah ada yang mau memberikan pendapat lagi dari kelompok 9 ataupun 10? Aku izin masuk ya. Perkenalkan, sebelumnya namaku Silvia Bella dari kelompok 9 tim pemasaran. Saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang smart farming 4.0. Yang kita ketahui, kita sedang berada di revolusi industri 4.0, di mana teknologi cyber dan teknologi otomatisasi menjadi dasar kehidupan manusia. Tentunya dibutuhkan smart farming 4.0 juga untuk mendukung revolusi 4.0 ini. Smart farming 4.0 adalah pertanian berbasis teknologi dan kecerdasan buatan di era digital saat ini. Smart farming 4.0 akan mendorong kerja petani sehingga budidaya petani menjadi efisien, terukur, dan terintegrasi. Petani bisa melakukan budidaya dengan tidak tergantung musim, tetapi melakukan mekanisasi. Smart farming mengedepankan kepintaran analisis dan planning, kepintaran dalam mengontrol, dan kepintaran dalam pemantauan. Beberapa teknologi smart farming seperti blockchain yang dapat memudahkan keterlacakan supply chain produk untuk pertanian off-farm modern, agri-supply drone sprayer atau drone menyemprotkan pestisida dan pupuk cair, drone surveillance atau drone untuk pemetaan lahan, soil and weather sensor atau sensor tanah dan cuaca,
sensor irigasi cerdas atau smart irrigation, dan teknologi-teknologi lainnya. Namun, smart farming 4.0 ini tentunya memiliki beberapa kekurangan seperti beragamnya tingkat pendidikan petani, fenomena penuaan petani, mahalnya alat teknologi smart farming menjadi kendala terbesar bagi petani dalam menerapkan smart farming OS. Sekian pendapat saya, terima kasih. Baik, apakah ada yang mau menambahkan atau kelompok 10 mau menanggapinya? Saya izin menanggapi dari kelompok 10. Menurut saya apa yang teman-teman sudah diskusikan hari ini memang sangat-sangat menunjukkan kalau IoT itu atau smart agriculture itu sangat diperlukan di Indonesia. Tetapi untuk melihat masalah Indonesia seperti problem-problem ketahanan pangan dan misalnya perwujudan atau pelaksanaan pembentukan ketahanan pangan dari produk-produk pertanian ini sangat sangat kadang memiliki banyak problem gitu ya untuk direalisasikan. Nah, menurut teman-teman saya mau nanya nih, kita berdiskusi aja, apa sih solusi dari smart agriculture yang bisa menjadi solusi atas tidak terrealisasikannya, kayak misalnya kemarin tuh banyak banget hal-hal kayak kayak yang pembuatan ladang untuk ketahanan pangan tapi tidak terrealisasikan gitu. Terus kayak banyak banget kayak daerah-daerah resapan yang mulai tergerus sehingga banyak bencana-bencana seperti banjir ataupun seperti global warming yang sedang mengancam bumi kita. Itu menurut kalian solusi yang terbaik untuk mengatasi problem agriculture ini buat Indonesia seperti apa sih? Begitu dari saya. Baik, kelompok 9 mungkin bisa menanggapi pernyataan dari Mahreza. Izin menanggapi, menurut saya untuk permasalahan yang seperti itu perlu adanya keterlibatan yang lebih dari masyarakat. Karena menurut saya untuk beberapa kebijakan seperti itu kan keterlibatan masyarakat itu masih kurang ya. Jadi hanya melibatkan masyarakat yang mungkin memiliki kedudukan dan juga peran, tetapi mereka yang sebenarnya terjun langsung di pertanian itu tidak didengarkan suaranya. Jadi menurut saya masih perlu adanya keterlibatan masyarakat dan itu menjangkau lebih luas lagi. Gitu. Apakah ada yang mau menambahkan? Jika tidak ada, mungkin bagaimana Mahreza? Saya lebih mikir gimana ya cara smart agriculture itu kayak misalnya menanggulangi masalah-masalah yang ada di Indonesia, kayak misalnya berkurangnya daerah resapan dari terbentuknya melaksanakannya agriculture gitu loh. Saya masih agak perlu diskusi dari teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman saya juga mau berstatement, boleh? Mungkin ada yang mau berpendapat lagi terkait yang Mahreza sampaikan. Jika tidak ada, mungkin ada pendapat lain.
Ini saya dari kelompok 10, apakah terdengar? Siap, terdengar. Oh ya, di sini sih dari Smart Agriculture kan yang paling penting di sini kan penerapan dari IoT ya, Internet of Things-nya. Nah, ya memang benar menurut data dari hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJJI) yang terbaru di kuartal 2 tahun 2019-2020, pengguna internet di Indonesia meningkat sekitar 73,7%. Dari 226 juta penduduk, pengguna internet di Indonesia adalah 196,7 juta. Akan tetapi, di sini walaupun penggunanya meningkat, internetnya itu tidak merata. Ya, kecepatan internet, kemudian ketersediaan internet di beberapa daerah itu merata. Dilihat dari datanya APJJI juga, dari wilayah Jawa itu mendominasi penggunaan internet sebesar 55,7%, diikuti Sumatera 21,6%, Sulawesi, Maluku, Papua 10,9%, Kalimantan 6,6%, dan Bali, Nusa Tenggara Barat 5,2%. Jadi menurut saya itu walaupun Smart Agriculture ini diterapkan pun juga akhirnya pun hanya terfokus di Jawa ya. Di Jawa kalau nggak gitu ya di Sumatera. Apalagi kita lihat di data selanjutnya itu kecepatan internet di Indonesia itu kurang lebih 20 Mbps itu, kalau sedangkan rata-rata dunia itu 79, kurang lebih 79 sampai 80 Mbps. Nah, bagaimana mungkin mendapat teman-teman mengenai masalah kecepatan internet kurang merata dan lain-lainnya. Ya memang ini mungkin salah satu faktornya itu kondisi geografi Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, kemudian mungkin di pergunungan sulit untuk memasang provider dan lain-lainnya. Mungkin ada pendapat dari teman-teman. Terima kasih. Dipersilakan untuk kelompok 9 menanggapinya. Dikarenakan waktu yang sedikit lagi, mungkin ini yang terakhir ya. Mau jawab ya. Aku lebih mau ngebahas yang tadi soal yang pertanian cerdas sebagai upaya Indonesia mandiri pangan sih. Nah, saat ini kan teknologi juga udah masuk berkembang banget kan, termasuk sektor pertanian tersebut. Nah, ya, kayak yang udah disebut sama Bella tadi, era industri 4.0 mendorong sumber daya manusia menggunakan teknologi informasi dalam semua kegiatan agar lebih efektif dan efisien. Sumber daya manusia tersebut juga termasuk petani Indonesia dong. Nah, para petani ini harus dibekali wawasan serta pengalaman mengenai teknologi informasi, khususnya penggunaan teknologi di sektor pertanian. Nah, dengan hal itu diharapkan dapat meningkatkan kompetensi para petani dalam memperbaiki kualitas dan kuantitas pertanian. Adapun salah satu inovasi pertaniannya yaitu seperti judul kita hari ini, itu pertanian cerdas. Nah, pertanian cerdas itu merupakan suatu teknologi yang di dalamnya mengintegrasikan kebutuhan data para petani seperti informasi cuaca, pemilihan bibit, penanggulangan hama, dan budidaya. Indonesia Mandiri Pangan adalah Indonesia yang sebagai negara mampu memenuhi kebutuhan pangan secara nasional tanpa harus menerima pasokan pangan dari negara lain. Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam, jadi pentingnya jadi menurut saya penting banget smart agriculture dalam ketahanan pangan di Indonesia tersebut. Baik, mungkin ada yang mau menambahkan lagi katanya. Dipersilakan. Iya, Assalamualaikum. Sebelumnya, saya izin menambahkan, saya Siva Tarita dari kelompok 10. Tadi juga menanggapi yang dari Rere dulu, kan katanya itu kayak maksudnya apa sih solusinya, maksudnya buat smart agriculture ini, kayak solusi yang menurut saya sih kayak lebih ke arah urban farming dibandingkan dengan membangun lahan-lahan yang baru tuh, kita bisa memanfaatkan gedung-gedung di perkotaan, dijadikan suatu lahan pertanian gitu di gedung-gedungnya. Jadi kayak dibandingkan dengan membangun lahan baru,
yang mungkin bisa saja merusak daerah-daerah resapan, kita bisa membangun suatu pertanian yang yang ada di gedung-gedung itu dijadikan contohnya, salah satunya kayak ada hidroponik. Hidroponik ini salah satu contoh penerapan dari dari smart agriculture ini yang bisa lebih mengefisiensikan lahan yang ada. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik, karena waktu kita yang terbatas, jadi kesimpulan dari diskusi kali ini adalah smart agriculture merupakan pertanian cerdas yang merupakan platform yang dikonektivitaskan dengan teknologi perangkat teknologi. Smart agriculture memiliki banyak manfaat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun hal ini juga memiliki beberapa permasalahan seperti mahalnya harga teknologi yang membuat petani-petani kecil kesulitan untuk menjangkau harga tersebut. Baik, untuk kelompok 9 dipersilakan untuk closing statement-nya. Baik, saya Gina Rahmi izin masuk. Untuk closing statement dari kami ya, bahwa kita tahu dari hasil diskusi ini ya bahwasannya smart agriculture ini atau konsep pertanian cerdas ini memberikan manfaat ya yang begitu besar dalam bidang pertanian dengan memanfaatkan teknologi modern yang canggih sehingga segala aktivitas terlaksana dengan efisien dan optimal pula. Harapan kami agar masyarakat mulai paham nih dengan konsep baru pada pertanian ini dan dapat memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Sekian, terima kasih. Untuk kelompok 10 dipersilakan closing statement-nya. Ya, baik. Untuk kelompok 10, closing statement kami yaitu smart agriculture memang sangat-sangat membantu dalam perkembangan pertanian di Indonesia, juga terlebih di Indonesia, yang mana adalah memiliki potensi yang begitu banyak dalam pertaniannya, tapi juga kita perlu peran gitu untuk smart agriculture, bukan hanya untuk sebagai mencari keuntungan, tapi juga untuk mengupgrade cara-cara petani-petani konvensional untuk menjadi lebih efektif dan lebih efisien dalam produksinya. Dan konsekuensinya yang dari agriculture yang kita biasa lakukan secara konvensional dan smart agriculture itu membawa solusi dari segala permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sekarang. Begitu sih. Terima kasih. Mungkin sekian diskusi kita pada kali ini, dikarenakan waktu yang kita miliki terbatas, izinkan saya memberikan nilai untuk diskusi kali ini. Diskusi kali ini berjalan dengan cukup baik, semuanya sudah aktif dalam memberikan pendapat, walaupun ini bukan jadwal kita, tapi terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Izin menambahkan, ya pertama-tama mau terima kasih buat kalian yang udah meluangkan waktunya ya. Terus untuk diskusi ini, tim pemasaran dan tim penanya itu udah melakukan dengan baik ya. Sangat jelas materinya. Itu aja sih. Terima kasih. Izin menyampaikan penilaian. Menurut saya diskusi kali ini berjalan dengan bagus, baik kelompok 9 maupun 10 saling bertukar pendapat, juga menyampaikan materi dengan baik mengenai keuntungan dan juga kemungkinan problem dari teknologi pertanian cerdas. Nah, jadi secara keseluruhan kedua kelompok terlihat sudah menguasai materi pertanian cerdas kali ini. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Izin memberikan penilaian. Menurut saya dari kedua kelompok sudah memberikan yang terbaik dan diskusi kali ini berjalan dengan lancar.
Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Siap, terdengar. Oke, pendapat saya diskusi hari ini memuaskan ya, jadi kedua belah pihak juga sudah memahami materi dengan baik. Mungkin next time semuanya harus bisa on cam ya, itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas partisipasi dan semangat teman-teman pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.